Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami melanjutkan menelusuri tempat-tempat yang bersejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Kali ini lokasi yang kami tuju merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit, yakni Siti Hinggil atau Lemah yang Tinggi, yang konon dulunya digunakan untuk bertapa atau bersemedi Raden Wijaya. Di tempat ini pula beliau mendapatkan wangsit, dan di tempat ini pula menjadi tempat banyak orang melakukan semedi dan mencari petunjuk. Seperti apakah tempatnya? Ikuti terus perjalanan kami, tetap pandang layar HP Anda di channel Suryo Jati. Ini merupakan suasana memasuki wilayah Siti Hinggil, yang mana banyak sekali tembok-tembok berwarna agak kemerahan yang terbentuk dari batu bata. Memasuki wilayah Siti Hinggil, kita akan disambut dua gapura yang cukup kokoh, dan sekarang kita kondisinya lumayan ramai ya, namun tidak begitu ramai. Seperti ini pendopo dari dalam, dan di samping sana ada kamar mandi dan toilet, serta ada tempat istirahat untuk menginap. Kemudian di pojok ada musolah, serta juga ada pos perizinan. Untuk yang bertamu atau ingin berkunjung memasuki area pertapaan, nanti diharapkan untuk izin ke juru kunci yang ada di pos perizinan. Nanti kita akan dipinjami kunci untuk bisa masuk ke dalamnya, karena ruangannya ditutup atau dikunci, sehingga tidak bisa kita masuk sembarangan atau kita masuk secara langsung ya. Jadi kita perlu izin, dan nanti kita akan dipinjami kunci. Dan ini merupakan bentuk daripada pertapaan Siti Hinggil, dikerumuni oleh pohon-pohon besar yang cukup lama. Jadi tempatnya sedikit naik sehingga dinamakan Siti Hinggil. Siti Hinggil ini berada di Dusun Kedung Wulan, Desa Becijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nanti bisa dicari di Google Maps yang sudah memiliki HP Android. Dan petilasan tersebut berbentuk makam dengan panjang kurang lebih 2 meter. Di dalam kompleks Siti Hinggil ini ada 5 nisan, yakni nisan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, kemudian makam Gayatri Permaisuri Raden Wijaya, dan 2 selirnya yaitu Ndoro Petak dan Ndoro Jinggo, serta Abdi Kinasih. Selir pertama disebut Ndoro Petak karena kulitnya putih dan ia berasal dari Tiongkok. Sedangkan selir kedua bernama Ndoro Jinggo sebab kulitnya kuning dan ia perempuan terhormat dari Kamboja. Selain itu juga ada makam dari Abdi Kinasih. Petilasan Raden Wijaya ini dipercaya sebagai tempat pertama kali Raden Wijaya melakukan semedi untuk mencari petunjuk agar
mampu mengalahkan kerajaan Kediri yang kala itu telah mengalahkan kerajaan Singosari yang dikuasai oleh orang tua beliau. Tempat ini juga menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Majapahit, karena konon tempat ini pula Raden Wijaya mendapatkan wangsit untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Dan sebab itu banyak peziarah berkunjung ke tempat ini agar mendapatkan petunjuk atau wangsit. Namun tak sedikit dari mereka berkunjung ke tempat ini dengan niatan dan hajat yang bermacam-macam, seperti mencari jabatan, kesembuhan, kanuragan, mencari penghasilan, mencari kerejekian, maupun bermacam-macam lainnya, termasuk melancarkan usaha mereka, karir di bidang politik, dan lain sebagainya. Di luar lokasi pertapaan ada dua makam, yakni makam Sapu Jagat dan makam Sapu Angin, yang merupakan pengawal dari Raden Wijaya. Dua nama Sapu Jagat dan Sapu Angin bukan nama asli mereka, melainkan gelar dari kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimilikinya. Dua sosok tersebut merupakan ajudan dari Raden Wijaya, dan pada masa-masa sulit Raden Wijaya, dua sosok inilah yang terus mendampingi hingga berhasil menumpas Raja Jayakatwang. Di luar tembok kompleks makam Raden Wijaya ini terdapat satu buah sumur yang sampai saat ini masih digunakan dan banyak diambil airnya oleh para peziarah-peziarah yang datang ke tempat ini. Di tempat ini hampir setiap hari selalu ada saja pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti Jumat Legi dan Malam Satu Suro, situs ini dipadati oleh pengunjung dari kawasan Mojokerto hingga sampai ke Bali. Tak sedikit tokoh dan pejabat berkunjung untuk berziarah ke tempat ini mengunjungi situs sejarah tersebut. Mulai dari politisi, pejabat lokal, pejabat negara, pengusaha hingga sekelas presiden sekalipun. Karena tempat ini dulunya pernah dikunjungi oleh beberapa presiden seperti Pak Soekarno, Pak Soeharto, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono serta Gus Dur. Sehingga banyak dari kalangan masyarakat biasa juga menjadi penasaran dan banyak yang ingin mencari tahu tentang tempat ini, karena tempat ini dulunya tidak terlalu terekspos dan tidak banyak orang tahu. Namun saat ini sudah banyak terekspos dan sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki rasa penasaran maupun orang-orang yang berkecimpung di dunia spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di dalam lokasi makam atau petilasan, tempatnya itu petilasan ya, bukan makam, yaitu Raden Wijaya. Dulunya di sini dari residual energi yang saya tangkap dan juga beberapa sejarah
di sini sebenarnya tempat pertapaan, jadi tempat bertapanya Raden Wijaya ketika dulunya beliau ingin menyerang Kediri, sehingga tempat ini juga menjadi sebuah tempat yang sangat istimewa ataupun tempat yang berharga untuk orang-orang Majapahit, baik dari golongan Hayam Wuruk maupun sampai Raja Prabu Brawijaya. Oleh sebab itu tempat ini tetap dilestarikan, tetap dijaga. Cuman entah mengapa tempat ini dijadikan sebuah seperti makam, diberikan patokan, diberikan nisan yang justru mengurangi daripada nilai tempat pertapa itu tadi. Justru banyak konotasi di sini, banyak orang menganggap ini makam ya, tapi sebenarnya bukan. Ini dulunya hanya tempat bersila atau bertapanya Raden Wijaya. Bisa disebut makom atau petilasan ya. Untuk kegaibannya di sini, saya rasa juga di sini ada beberapa gaib-gaib yang juga melakukan bertapa, dan juga sosok resi ya. Di sini ada sosok resi, gaibnya cukup kuat. Juga ada dua penjaga di sebelah sini, mereka tinggi besar. Juga ada sosok harimau. Kemudian di sini juga, kalau di sebelah sini ada energi yang cukup besar, ada petapa di sini ya, dua di sebelah sana sama sebelah sana. Nah, kalau kita lewat tengah ini, jadi aman, tidak menabrak mereka. Jadi jika ingin ke sini, sebaiknya jangan berharap kalian di sini berziarah ataupun mendatangi makam Raden Wijaya, maka kalian akan salah besar. Tapi kalau kalian datang ke sini hanya untuk melihat petilasan atau bekas tempat bertapanya Raden Wijaya, maka disinilah tempatnya. Dulu Gus Dur juga pernah ke sini, dan tempat ini terkenalnya dulu waktu Gus Dur ke sini. Tapi di sini dulu pernah ditanggapkan wayang oleh Gus Dur, sehingga kemudian tempat ini menjadi terkenal seperti itu. Juga di sini juga banyak sosok seperti kera ya, seperti kera menjaga tempat ini. Dan juga ada sosok ular di luar, sosok ular seperti naga tapi tidak terlalu besar bentuknya, ada di luar. Juga banyak sosok-sosok dari luar juga, mereka datang ke sini biasanya hanya untuk menikmati sesaji yang disuguhkan oleh orang-orang yang mungkin melakukan ritual ataupun melakukan sembahyang. Kebanyakan juga diambil oleh gaib-gaib yang ada di sekitar sini, juga gaib-gaib dari luar. Bagi dulur-dulur yang ingin datang ke sini dengan niatan ingin meditasi, monggo silakan. Di sini energinya cukup positif, cukup baik, udaranya juga sejuk, nyaman di sini. Dan di sini juga masih gaib-gaib, beberapa gaib juga masih ada yang melakukan meditasi di tempat ini. Datang ke tempat ini, mereka juga melakukan meditasi.